Poinnya di mana, di ayat 19 dan 20, teman-teman bisa catat. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Buat seorang penatua atau hamba Tuhan, kalau menuduh silakan harus ada buktinya ya teman-teman ya, supaya lebih jelas gitu. Lintang, selamat sore Lintang. Selamat sore Lintang. Lintang, selamat sore. Ya begitulah teman-teman ya. Kalau saya sih kan udah dibilang berkali-kali ya, tujuan saya bermain TikTok ya karena saya suka diskusi ya, karena saya suka menjawab, itu aja. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16, 2 Timotius 4 ayat 2, itu pegangan buat saya. Itu pegangan buat saya ya. Kita baca ini 2 Timotius 4 ayat 2. Sebentar teman-teman. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mungkin kesabaran yang di ayat ini saya belum bisa lah ya. Saya belum bisa. Tapi poinnya, emang sukacita, kalau saya betul-betul sukacita teman-teman ya. Bukannya saya sosok gimana ya, sukacita ya. Sukacita ketika misalnya ada yang bertanya firman Tuhan ya. Bang Ion, ayat ini apa sih pengertiannya? Bang Ion, kenapa sih Yesus bisa makan gitu? Kenapa sih Yesus makan, kan Yesus Tuhan? Nah itu harus kita. Nah, satu ayat lagi tadi ya, beritakan firman ya. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah, ya sama kayak ayat tadi ya, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah kadang-kadang lemah lembut dan hormat inilah yang kadang-kadang ya kalau suara saya begini lemah lembut apa enggak nih teman-teman? Suara saya begini lemah lembut ya ya. Nah ayat 2 ayat ini teman-teman ya menjadi bukan hanya 2 ayat aja ya, banyak teman-teman ya, banyak. Tapi 2 ayat ini ya menjadi pegangan saya. Kenapa saya ada di TikTok, selalu buka live gitu ya. Itu. Dan yang terakhir ya memang kita buat apa ya? Buat sharing firman Tuhan teman-teman ya. Buat sharing firman Tuhan walaupun bukan di gedung ya. Walaupun bukan di gedung. Ini ayatnya teman-teman ya, ini ayatnya ya, sebentar ya. Walaupun bukan di gedung ya. Sebentar. Oke. Ibrani 10 ayat 25. Sebentar. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat gitu. Saya bisa di sini, itu satu ya, saling menasihati, saling memperkuat, membangun iman teman-teman kita. Sama juga teman-teman juga membangun iman saya, gitu. Sesimpel itu teman-teman sebenarnya ya. Sekali lagi kan, buat teman-teman ya yang selalu menyimak di room saya, pasti bilang begini, Ion ngomong apa sih lo ya? Ya. Nah, ketika saya buka room saya, itu udah siap sedia. Ketika ada yang bertanya, ya mungkin dari Kristen, mungkin dari umat yang lain, gitu. Udah siap sedia lah. Walaupun nggak ada walaupun nggak ada narasumber. Itu. Nah, poinnya nih, ketika misalnya kita lagi ngumpul begini ya, Kak Sari, Kak Siska, Ibu Sinta, itu bisa bernarasi, bisa memberikan apa ya namanya, wejangan namanya ya, itu teman-teman, wejangan ya, betul namanya wejangan ya, nasehat ya, susah. Dan poinnya kita jangan pelin-pelan ya teman-teman ya. Pelin-pelan itu nanti ngomong A di sini, di komal lain ngomong B. Di komal B ngomong begini, di komal C ngomong begini. Itu banyak yang saya temuin tuh teman-teman. Ya. Kemarin di komal saya siapa akunnya ya? Yang katanya sebutannya apa sih? Aduh lupa ya. Ustadz Gaul apa Ustadz itu ya? Bang Yon itu Ustadz akun itu tuh ya. Dia ngomong A, besok ngomong B tuh. Di sini ngomong baik-baik, di rumah lain dengan ngadu domba si Aul tuh. Itu harus dilawan tuh. Lucu. Nah, sekali lagi khususnya buat para teman-teman ya. Sebenarnya sih simpel ya, teman-teman. Simpel, bukannya simpel kita, oh gampang deh kita menjawab ini, gampang. Bukan. Bisa nggak sih kita ya, jauh dari menjatuhkan seseorang, membicarakan seseorang, atau memusuhi ya, bisa nggak gitu. Tapi poinnya saya ketika setel YouTube ya, berbicara narasi orang lain, berbicara merespon narasinya orang lain, itu saya bukan merujuk kepada seseorangnya ya, bukan ya teman-teman ya. Sekali lagi beda ini. Justru saya membantah, justru saya merespon, menanggapi, supaya teman-teman Kristen mengerti ya, kenapa sih dibantah sama si Ion, kenapa sih direspon sama si Ion, itu tentang narasinya. Contoh lah ya, ada seseorang yang mengatakan Protestan kiblatnya sama orang Yahudi Yunani, kiblatnya sama Yahudi koplok. Coba. Kita sebagai Kristen bisa nggak, boleh nggak merespon? Boleh. Tentang pernyataan itu ya, tentang narasi itu. Boleh. Masa dibilang Protestan kiblatnya sama Yahudi koplok? Coba. Lalu narasi Yesus punya Tuhan itu, Yesus, kalau ada yang menyebut Yesus itu hamba Tuhan, sesat. Coba. Nah, kita sebagai orang Kristen itu boleh ya, boleh menanggapi atau boleh merespon.
gitu. Bukan berarti kita benci teman-teman ya. Mohon maaf nih. Ya. Nggak ada untungnya kita benci seseorang ya. Nggak ada untungnya, betul teman-teman. Yang ada kepahitan akhirnya kita. Kalau ada kepahitan, gula juga tetap pahit. Kalau adanya kepahitan kita sama seseorang, makan gula aja tetap pahit. Khususnya di Komal ini teman-teman ya. Jika ada narasumber ya merespon bukan berarti karena benci, betul, bukan merespon nih. Kita misalnya merespon ya. Kalau merespon tanpa dasar itu baru benci, kebencian. Yang hal simple lah ya. Hal yang simple nih teman-teman. Yun lu jangan pakai kaos dong Yun gitu. Begitu ganti bukan kaos, Yun lu jangan pakai kemeja dong gitu. Nggak boleh, kemeja nggak boleh. Jadi gue mau pakai apa nih gitu. Kebencian ya. Ya salam ibu negara, siapa nih ibu negara nih? Berat nih ibu negara nih. Ibu negara nggak ada sekarang. Ibu negara udah kagak ada sekarang ya. Dasarnya ya harus dasarnya Alkitab, betul ya. Saya orang baru. Iya Bu, naik aja Bu. Naik ya. Kita ngobrol lah. Ibu dari mana ya, silakan. Naik aja Ibu, nggak apa-apa. Naik, kita kenalan di atas lah. Ibu apakah muslim, muslimah ya, nggak apa-apa. Silakan Bu, salam kenal ya kalau belum kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore ya. Apa nih Ibu, apa yang mau disampaikan Ibu? Salam kenal Bu. Iya, saya cuma bilang salam kenal. Kenapa saya dijambak Pak? Sakit saya Pak Yon. Jangan dijambak-jambak. Bukannya wanita suka dijambak Bu? Oh tidak. Enggak. Ibu rambutnya pendek apa panjang? Saya panjang apa enggak ya Pak? Enggak tahu ya Pak ya. Bu, Ibu main TikTok. Oh ini siapa? Oh iya betul, madu rese ya. Iya madu rese. Ya apa nih Ibu madu rese? Kenapa saya dijambak? Aku kalau mau dibawa, aku mau baru belajar TikTok. Oh iya batu madu rese, saya kata. Aku mau turun, aku takut dimarahin lagi. Dimarahin apa? Ibu negara nggak ada. Aku cari bapak negara di sini nggak ada. Nggak pulang soalnya. Bu, gimana kabarnya gerejanya atau pelayanannya? Puji Tuhan. Selalu baik, damai sukacita, selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin, amin. Lalu Bu, ini bukan mengulik peristiwa lalu ya. Aduh, Mau aku nggak? jadi Saya tanya, mau nggak? takut. Apa yang mau ditanyakan? Ibu, Bu, mau nggak Bu? Ditanya. Aku lah baru dari 2 hari baru aku naik di Komal-Komal. Selama ini aku takut, hampir 2 tahun aku takut. Iya, sebelum 2 tahunnya saya boleh nanya nggak nih? Coba, Tanya boleh? apa? Tanya apa sih? Ibu, seberapa dekatnya dengan seseorang yang bernama Winep? Aduh. Saya tidak merasa dekat dengan siapapun. Kalau orang lain merasa dekat dengan saya, ya mau bagaimana lagi? Nah,
Sejak kapan saya dekat dengan seseorang, semuanya saya anggap itu teman biasa saja semuanya. Sama Winep termasuk. Tidak. Sebenarnya begini ya, saudara-saudara. Pertama kali saya mengenal ya biasa di Komal seperti ini. Terus dia nge-DM saya dulu ya, biar tidak ada fitnah. Ya, ini kan ditanya dari semalam loh, aku disuruh ditanya begini. Ya. Dan setelah itu beliau bilang, Bu, mau nggak ketemuan dengan kami para apologet? Di mana? Di Jakarta. Ayolah datang Bu, gini. Tenang aja, nanti nginapnya ada tempat atau bisa di rumah saya, dia bilang gitu. Itu aja. Saya hanya menginap, tidak minta makan sama siapapun. Aku beli terus, beli selalu, beli sendiri. Ya. Bu, kalau ibu nggak deket sama Winep berarti berantem dong. Saya tidak suka berantem, Pak Ion. Jadi kalau orang berantem sama saya, ya itu urusannya dia. Saya tidak mau. Kita harus baik ya. Jadi orang Kristen tuh harus baik gitu, dan harus jujur. Apa yang kita katakan itulah kebenaran ya. Kalau orang itu berbohong, berarti dari pikiran hatinya dia memang suka berbohong. Kalau saya pribadi, saya lebih baik jujur meskipun itu menyakitkan. Gitu. Apalagi dari semalam diwawancara saya loh tentang ini terus ada apa sih sebenarnya? Saya ini baru jalan-jalan 2 hari saya baru naik di Komalia Raja Debat, tapi dia nggak naik tentang ini ya, tentang pribadi ya. Terus aku di Jamba nih semalam di Komalia Reda Marbun di Jamba, ditanya sama Bu Sopi, ditanya tentang si Winep, ditanya sama sang penggugat. Ini ada apa gitu loh? Aku tidak tahu apa-apa loh. Enggak, mungkin ibu kuncinya kali. Kunci. Mungkin ada gemboknya, ada kuncinya gitu. Ada dong, kan gini ya, mungkin. Makasih baby tuh. Ya, mungkin begini ya. Ibu kan dulu salah satu yang bergulat. Pak Yon. Ya, selama ini saya kenal dengan teman-teman semuanya, termasuk Pak Ion. Pernahkah saya berkata buruk kepada Anda? Oh, kalau saya enggak lah. Kalau sama saya kagak. Makanya daripada itu, ada nggak teman-teman di sini saya pernah berkata buruk, suka ngomongin kalian? Saya tidak pernah loh. Ya, kalau sampai membuat saya sampai marah, berarti Anda sudah keterlaluan gitu. Kan begitu. Saya tidak pernah ada masalah dengan siapapun di TikTok kecuali hanya satu orang saja itu. Bom. No, yang Bapak katakan tadi. Oh, Saya bukannya itu si penggugat. Oh enggak. Gini ya, saya klarifikasi. Dari tadi nanya yang tentang sang penggugat ya. Gini. Saya klarifikasi dulu nih Bang Yon ya kan. Ini enggak penginjilan kan? Enggak ada war kan? Enggak. Oh, enggak ada ya. Berarti Anda memang sengaja ya menjambak saya ya. Bu, saya mohon maaf kan saya nggak kenal itu, makanya ibu bilang nah maksudnya kenalan. Nah, ibu kan enggak Ibu Juliana. Saya sebentar dulu saya mau ngomong. Saya tidak mengikuti grup siapapun. Saya mau berteman dengan siapapun selama orang itu baik dengan saya baik. Kalau orangnya tidak baik, lebih baik diam. Seperti itu. Ya. Saya dengan Bang Ion tidak pernah ada masalah. Dengan siapapun tidak pernah ada masalah. Dengan Reda tidak ada masalah, ya. Dengan si Winep menurut saya tidak ada masalah. Dia yang bermasalah dengan saya. Ya. Nah, saya tidak pernah ngejar-ngejar cowok ya. Saya ini begini Pak Yon ya. Terus terang aja ya, banyak orang yang ada membuat provokasi. Kalau seumpamanya saya ke komannya, saya pernah dulu satu kali ya Pak Yon ya. Iya. Ke komannya Pak Ion nggak naik lagi, dibilangnya apa di sebelah. Itu dia nama Dure, saya dulu lagi ngejar Pak Ion Cafe. Dibilang gitu. Nah, ada yang begitu. Saya ke komannya Bang Bre juga ada yang nge-DM Bang Bre loh. Apain tuh, jangan kau deket-deket saya di nama Dure, saya dibilang gini-gini gitu.
Betul Ya. banget. Jadi begini, ya teman-teman, saya ini hanya seorang hamba Tuhan, orang kampung, pelosok desa yang tidak tahu apa-apa ya tentang pertiktokan. Saya cuma di TikTok ini hanya penginjilan, hanya jualan saja untuk menghidupi kami di sini, ya. Tidak ada yang namanya mau bermusuh dengan siapapun, tidak ada. Saya tidak mau. Dan saya tidak merasa ada di grup A, B, C, D. Saya single saja. Ya, ngerom saya single, jarang war-war, nggak mau saya kayak gitu ya, kayak gitu. Eh, kalau untuk masalah tadi Pak Ion nanya, saya tidak pernah merasa ada masalah, meskipun itu dengan Bu Winep, ya. Cuma satu kuncinya teman-teman, kalau saya sampai berbicara kasar dulunya, pasti kan ada sesuatu yang keterlaluan. Hmm. Seperti itu teman-teman. Saya tidak, orangnya tidak pernah marah loh. Orang menghina Tuhan Yesus saya tidak marah. Di saat orang menghina saya seorang murtad ya dari Islam masuk Kristen, saya tidak marah. Keluarga saya membenci saya tidak marah. Anda dibilang saya ditinggal suami, saya tidak marah karena saya ditinggalkan suami karena saya percaya kepada Tuhan Yesus, begitu loh. Dan kalau ya, saya tidak pernah membahas denom sayang ya Pak Black ya, Ibu Black, saya tidak pernah membahas denom. Saya mencintai semua orang, semua agama, semua suku bangsa ya. Karena saya ingin memuliakan Tuhan Yesus ya. Dan ya, karena saya mungkin visinya dengan teman-teman apologet saya berbeda ya. Saya mohon maaf ya kalau saya bukan apologet. Saya hanya hamba Tuhan orang kampung gitu loh ya. Dan karena tadi ada yang bertanya tentang sang penggugat ya. Begini teman-teman, apa salahnya sih kalau saya berteman dengan seseorang di TikTok? Saya bukan istri orang, saya tidak punya suami. Kalau saya standby merasa cocok dengan Pak Ion stay di sini, apakah Anda juga akan menyangka saya dengan saya tanya loh dengan jujur kepada Anda? Ya, Pak Ion, kalau saya senang misalnya stay di komannya Pak Ion ke Pak Ion terus gak kemana-mana gitu. Terus apakah Anda bilang, oh itu dia nama doa saya dengan Pak Ion Kaf 01 katanya, gimana dong? Ya kan? Dan sejujurnya teman-teman, ini daripada ada fitnah itu Pak Ion. Ya sekalian nih aku jelaskan ya biar tidak ada dusta di antara kita, ya. Terus kalau saya sampai detik ini tidak pernah merasa jadian ijab kabul, jadian pacaran sama sang penggugat. Tidak pernah ada kata, yuk kita pacaran, yuk. Nggak pernah. Apalagi saya menikah. Oh, tidak pernah. Tidak pernah terjadi. Dan selama dengan saya dengan Pak sang penggugat, ya, sang penggugat tuh orangnya baik. Tidak pernah gerayangan. Ya, tidak pernah gerayangan. Tidak pernah macam-macam. Tidak pernah aneh-aneh. Bu, Tanda kutipnya ya, dia masih perawan ya, saya tetap janda gitu loh Pak. oh ya saya nggak tahu, nggak pengalaman. Oke, lanjut. Jadi gitu ya. Saya Pak sang penggugat tuh orangnya baik. Intinya dia baik, dia menghargai seorang wanita. Dia selama ini tidak pernah kurang ajar dengan saya. Ya. Dan selama ini dia menghormati saya, tidak pernah aneh-aneh. Dia orang yang baik. Kalau masalah dia berapologet dengan stylenya dia, itu urusannya dia. Seperti itu. Jadi tidak pernah ada apapun dengan saya, macam-macam tidak pernah. Ya. Tapi dipegang jempolnya pernah nggak? Saya merasa tidak pernah pegang jempolnya. Apa jempol apa? Oh ya jempol. Jadi begini. Dan memang saya kalau ditanya pernah ketemu nggak sama penggugat? Pernah, tapi nggak pernah pegangan jempol tangannya, kagak pernah. Nggak, cuma nanya teman-temannya saya ya. Iya. Jadi meskipun ketemu, aku duduk sini dia di sono, jauh gitu loh. Nah, kan dulu begini yang sempat saya dengar waktu ribut lah ya gitu. Nah beginilah begitu. Nah ini nih teman-teman kesaksiannya, jempolnya aja juga kagak pernah dipegang teman-teman. Jempol jari, jempol tangan saya nggak pernah megang. Iya. Gitu.
ya. Nggak pernah. Dia itu orang yang baik. Dia orang yang baik yang menjaga kesuciannya, ya. Ingat. dengar. Saya pun juga seperti itu. Saya tidak mau berbuat dosa. Ngapain saya jadi hamba Tuhan lalu saya berbuat dosa? Kok saya jadi Nah, hamba Tuhan? nah Sutopo kenapa yang kepanasan Bu ya? Kalau saya udah biasa dikerjain Pak Ion kayak begini. Ya, sudah lama kayak kangen Pak Ion dengan saya. Bu, turun aja nanti dikerjain. Apa sih Bu? Jadi Bu, Ini Pak. Ini belum 5 menit saya suruh turun Pak. Apalagi saya stay di sini. Macam mana pula Pak? Nanti dibilang, "Ih, dia nama saya sama Ion loh," katanya. kok nggak kuat ngeliat wajah Ibu. Kok nggak kuat wajah Ibu di sini. Jangan Pak Ion saya tanya. Di sini moderatornya ada yang cewek nggak? Banyak. Bu Marsa moderator. Jangan sampai ada yang cemburu dengan saya lalu saya diblokir dari Komalmu ya. Nggak ada dari dulu juga. Shalom, Ibu Madura. Satu aja. Karena nanti gini Bu Marsha. Saya di komalnya laki-laki begini biasanya kayak kemarin ya. Iya, betul. Lalu tahu-tahu saya lagi konseling diblokir gitu loh. Kan kaget Eke. Berat betul-betul ya. Nah ini mungkin banyak yang tahu kali Bu 100. Saya cuma mau berteman saja. Saya tidak cari suami, ya. Kalau dapat suami di TikTok itu artinya bonus. Tapi nggak cari suami tujuan saya. Jangan cemburu ya para moderator wanita di sini. Saya tidak apa-apa dengan Pak Ion sampai detik ini ya. Gitu. Ada. Ya justru kalau ada apa-apa saya mendukung. Apa-apa jadi ada apa-apa nih jadi ini. Kalau ada apa-apa justru saya dukung ya Ibu Madura. Ibu Marsha, Bu Iya, Marsha iya. sayangku. Kalau saya dapat suami orangnya apologi saya suruh pensiun dia. Iya, tuh Bang Ion dengerin. Ayo, ini kocok ganteng tak iya? Bang Ion ini. Gimana? Kagak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Nanti gini Pak. Yang saya pikir begini Pak Ion, kalau saya dapat suami apologet ya, saya mau bulan madu dia pakai topeng. Ada aja Bu Madura. Mudah-mudahan Bom tidur nih ya. Tahu Jadi, nggak? Kayak Sekarang gitu. Bu pelayanannya yang tadi, Ibu kan katanya apa piara apa bebong ya? Udah banyak apa? Iya, ayo Bu, coba di-share lagi. Aku sedikit-sedikit dengar kepengen tahu. Teman-teman, Bu Marsha. Ibu Gembala ini, Bu Gembala ini dapat berkat pelihara bebong, yaitu tadi teman-temannya. Jadi aku sempat dengar kemarin, meskipun dia dihujat, difitnah, tapi tidak membalas malah diberkati Tuhan Yesus. Itu loh memang hebatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati malah banyak Silakan, bebongnya. Ibu Silakan Bu, Marsha. silakan Bu. Dalam hal ini Ibu Marsha mengetahui saya tidak pernah ngegosip sana sini ya Bu Marsha, betul enggak? Iya. Kalau orang ngegosipin saya sana sini, saya dijual ini begitu begini dengan keinginan bahwa komalnya mau naik seperti apa gitu kan, itu urusannya mereka. Saya mengampuni orang-orang seperti itu, ya kan? Dan saya digosipkan cari cowok lah, dibilang janda menggatal lah, suka begini, suka begitu, saya diam. Saya sialan orangnya teman-teman. Meskipun banyak koman menghujat saya, ngegosipin saya berjilid-jilid, saya diam. Ya. Saya jadi berpikir begini, saya tidak mau mengambil tindakan apapun dalam keadaan saya kesal dan marah. Lebih baik saya fokus dengan apa? Pelayanan saya di dunia real dan di komal saya sendiri. Ya. Dan saya juga jual. Dan saya tahu tujuan kita seorang Kristen di sini yang sejati memberitakan firman Tuhan, bukan membobrokkan orang-orang sana sini memfitnah, kecuali itu memang benar terjadi. Kalau memang benar terjadi, it's okay. Karena saya tidak pernah melakukan hal seperti yang difitnahkan.
Saya hanya bilang ke Tuhan, Tuhan engkau tahu hatiku. Tuhan engkau pakai hatiku, ya pakai diriku, kehidupanku. Bukan untuk sampai jatuh karena orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak taat. Tahu firman Tuhan. Tapi jangan salah teman-teman ya, saya kasih tahu kepada Anda semua. Anda memfitnah hamba Tuhan yang tulus, Anda itu akan diberikan hadiah yang besar dari Tuhan. Saya selama ini dihina, dibenci, saya diam. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Tuhan akan merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Kutukan saya besar, banyak. Tuhan gantikan berkat saya yang banyak, babi banyak. Dari yang cuma beberapa ekor sekarang sampai 40 ekor. Waduh. Ya. Saya kemarin dibilang begini, Diana Madurese itu ya, sok kekayaan, sok kecakepan, punya mobil, mobilnya kreditan kata Ibu Marsa. Dibilangin mobilnya Diana Madurese itu kreditan gini-gini. Tahu nggak? Dari kutukan itu Tuhan denger, saya dikasih mobil sama anak Tuhan itu Hilux. Wah. Puji Tuhan. Double gardan 4x4. Ini kesaksian saya teman-teman. Lumayan tuh, kurang lebih 500 juta. Nah, cuma sebelumnya ini Bu, sebelum lebih lanjut Ibu pakai botok kok nih. Sorry Pak, saya tidak pernah, ini aja nggak dandan, saya nggak pakai lipstick. Oh, Nggak ada. oke. Wah. Natural. Saya natural, ya. Semangat terus Ibu yang cantik. Semangat. Saya nggak pakai bedak, nggak apa-apa. Biarin aja orang melihat saya nggak cantik, nggak apa. Cantik tuh dari hati Pak. Kalau hati kita baik, Yes. positif, memancarkan nur Yesus. Amin. Nur Setuju. Yesus. Alis ditanya, ini loh bulunya banyak bulu alisku. Kau ini macam mana pula lah? Ditanya pula alisku. Udah cuma segitu doang Ibu lanjut. Bebongnya ada berapa Bu? Bebongnya ada berapa? 40. Dari berapa tuh? Awalnya waktu saya dihujat kemarin sih cuma 4. Cuma 4 tuh, pas dihujat ada 4. Jadi 40. Oh, sekarang ada 40 tuh, bayang. Luar Lebih baik biasa. dihujat aja. Tuhan Yesus baik. Yes, betul. Iya, Betul, jadi buat betul, saya kita dihujat sama orang lain yang itu tidak benar, itu tidak merugikan kita, teman-teman, ya. Justru Tuhanlah yang akan membalasnya. Penghakiman adalah hakku katanya Tuhan, ya. Anda tahu firman Tuhan itu kan? Yes. Penghakiman adalah haknya Tuhan, bukan haknya saya. Saya bilang apa? Saya cuma mengadu. Kan saya pernah bilang kesaksian ya, Bapak Ibu, saya ini tukang ngadu sama Tuhan. Jadi di saat saya mengadu sama Tuhan, Tuhan aku lo disakitin sama si ini, Tuhan aku lo difitnah sama si ini. Hati-hati disentil sama Tuhan lo. Aku ini kesayangan Tuhan lo. Amin. Ya. Jangan kesayangan Pak Bom Bom, kesayangan Iya. Pak Bom ya, teman-teman ya. Jangan kesayangan Pak Bom Bom. Silakan. Berapa beratnya dari B2-nya, dari babinya? Babi saya ada yang 150, yang 200. Mau minta yang mana? Hebat. Kayak gitu. Ada lagi Bu Marsha dibilangin gitu. Tuh, tengok tuh Diana Madurese. Hidupnya katanya dalam kesengsaraan ya. Susah sekali dia ngasih makan babi, mandiin babi, hidupnya susah. Dia nggak tahu hidupnya dia susah aku atau dia gitu loh. Ya kan? Babi itulah. satu aja harganya berapa Bu Marsha? Wajar lah kita ngasih Yes. makan. Betul. Ya enggak? Yang bersihin saya sendiri, yang ngasih saya makan sendiri, yang nyebokin saya sendiri, ngebidanin tuh saya sendiri, Bu. Keren. Makanya teman-teman, Ini kagak nyebokin, kagak mandiin, kagak kasih makan, malah fitnah Ibu. Jadi Ini Bang Ion, ya, yang saya tahu dari Ibu Madurese, saya kan juga ngikutin lama ya. Pertama kali dia muncul ditutup ya, saya ngikutin, terus dia ya latar belakang itu yang bisa menilai ya. Terus terang saya juga menilai kan, wah memang dari latar belakang pendidikan yang bagus dan dulu punya pekerjaan seorang pengajar ya, basicnya pengajar, dan ya saya nggak mau masuk itu ya memang harus diakui dari mantan dari ibu
apa ya, salah satu Bayangkari. Bayangkari, Ibu Bayangkari, coba Mantan ya. saya Jadi reserse Bu, tukang nangkap maling. yes, betul. Saya tahu itu apa namanya kesaksian ibu. Ya. Jadi Bu Madurasi itu memang dipakai Tuhan, ya. Sebenarnya itu dari kesaksian itu yang saya dengarkan waktu dia meninggalkan kotanya itu. Saya ingat saya ya Bu ya kesaksian waktu dia meninggalkan kota De Rema itu, ya. Akhirnya dia ke satu pulau lain yang saat ini, ya. Dia sebenarnya kalau misalkan dengan ilmu yang dia punya bisa kalau tapi dia tidak memakai itu karena dia mau diproses Tuhan. Sampai Bang Yon saya dengar dia pernah jadi pembantu. Sebenarnya dia kan seorang pengajar. Dia seorang guru. Bantu tukang cuci piring, tukang Silakan, suruh-suruh silakan orang, Bu. ngepel, Bu nyapu. Madurasi disampaikan sedikit, mungkin ada yang belum dengar. Sedikit saja tentang perjalanan dari Madura itu. Silakan Bu. Ini malah aku yang kesaksiannya Bu ya. Enggak apa-apa lama-lama aku ngomong nih. Apalah, jadi berkat buat Jadi semua kok. jadi begini ya teman-teman ya. Belakangnya pendidikan apa langsung Bu. Kalau saya ini kan memang orang Sampang Madura ya kan, gitu. Dan menjadi orang Kristen itu bukanlah hal yang mudah buat saya. Karena satu, saya jadi janda bukan karena saya yang salah. Tapi kayaknya Tuhan lah yang salah milih saya gitu kan. Tuhan Yesus milih saya loh. Tuhan yang orang Kristen milih saya. Sehingga dengan prosesnya Tuhan, ya, saya diceraikan oleh suami saya. Ya. Saya tidak pernah memilih menjadi orang Kristen. Saya benci dengan orang Kristen. Muak saya. Saya masih ingat, saya pernah ngeludahin orang Kristen teman saya yang dari SMP dan SMA. Ya, maksudnya itu Pak, bukannya Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah Pak. Tapi maksud saya, karena Tuhan tuh kenapa kok ngambil saya, gitu loh. Itulah kesalahan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan adalah Tuhan Yesus merubahkan saya yang menjadi manusia salah itu jadi baik. Jadi baru. Manusia baru. Itu loh. Ya. Jadi teman-teman, saya dibenci sama keluarga saya. Saya nggak punya apa-apa. Saya luntang-lantung di Sampang Madura sana. Ya. Diceraikan oleh suami adalah hal yang memalukan bagi kami di sana. Tapi karena saya dipilih sama Tuhan yang orang Kristen, saya tetap bawa anak saya. Sampai detik ini pun, ya, mantan suami saya tidak pernah memberikan nafkah pada anak saya 1 rupiah pun. Sampai dikatakan begini, nanti kalau kamu susah, ya, minta sama Tuhan yang orang Kristen, ya, Tuhan Yesus kau itu, atau kau ngangkang di pinggir jalan untuk menghidupi dirimu dan anak-anak. Saya bilang begini, iya. Dalam hati saya begini, Tuhannya orang Kristen, masa iya sih saya dipilih Tuhannya orang Kristen, saya mau dijadikan orang yang gak benar. Karena itulah teman-teman, saya dibawa sama Tuhan. Prosesnya panjang kalau saya cerita ya. Saya cerita yang singkat-singkat saja ya. Kalau saya nanti cerita sampai 5 hari nggak tutup nanti komannya Bang Ion ini. Nggak apa-apa, yang lain pada seneng nyaku. Intinya saya sampai ke Kalimantan ini bukan mau-mau saya, tapi mau-maunya Tuhan. Kalau Anda sampai saat ini menjadi orang Kristen, hanya ingin mau-mau Anda, nggak usah jadi orang Kristen. Kalau Anda ada penundukan diri, kerendahan hati kepada Tuhan, dan ingin Tuhan, bentuklah aku Tuhan. Proseslah aku Tuhan. Suka-suka Tuhan mau bagaimana hidup aku. Yakin dan percaya teman-teman, Anda akan diberkati. Ya. Diberkati bukan hanya uang, bukan. Yang orang kaya banyak, ya. Orang banyak duitnya belum tentu ada damai sukacita dalam hatinya. Belum tentu orang itu menerima keselamatan, kedamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, orang kaya belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia sudah pasti karena punya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Nah, karena itulah teman-teman. Saya meskipun diceraikan sama suami, saya diberikan anak-anak, saya tidak pernah meninggalkan anak saya. Saya masukkan anak saya ke sekolah yayasan Kristen karena saya tahu saya masih orang baru, saya juga masih belajar. Ya. Saya masukkan anak-anak saya ke sekolah yayasan Kristen agar anak saya memiliki apa? Pendidikan kekristenan. Ya. Saya tidak masukkan anak saya ke negeri. Tapi saya masukkan anak-anak saya ke sekolah Kristen karena saya tahu saya juga masih mau belajar dan saya juga harus bekerja. Saya menghidupi anak saya, menghidupi diri saya. Dan puji Tuhan,
kalau kita taat dengan panggilan Tuhan, kita taat ya dan tunduk dengan aturan-aturan di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab itu, yakin dan percaya teman-teman, biarpun beribu-ribu tangan ingin menghancurkan Anda, tangan Tuhan sanggup menopang hidup Anda. Amin. Jangan pernah takut Anda susah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena pasangan, karena laki-laki, karena perempuan, karena pekerjaan, karena Anda rasa sakit, penyakit. Jangan teman-teman. Ya. Saya kalau mau meninggalkan Tuhan Yesus, tidak mau bekerja, bisa. Tinggal kawin sama saudagar punya kelapa sawit di sini. Tapi saya tetap kerja. Oh, ini bener ini Pak Ion, jangan ketawa kau ya. Bener nih aku nih. Aku dirayu sama orang di sini. Tahu kan pernah kesaksian juga. Dah usah kamu itu jadi orang Kristen, hidup kau susah katanya. Dengan abang aja, abang ini punya 10 hektar ini kebun sawit, belum lagi yang kebun karet ini itu ya kan. Saya bilang, "Oh, nggak mau aku." Aku bilang. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Jangan jual Yesus karena apa? Karena pasangan. Jangan. Saya jadi pembantu diejek. Dibilang gini, "Oh, enggak malu sama keluarga kau itu. Kamu kan sarjana. Ngapain kamu kalau benar sarjana jadi pembantu?" Saya bilang begini, "Lebih baik saya jadi pembantu." Ya. Ya, daripada saya jadi budak lu. Saya bilang begitu, teman-teman. Saya terus terang aja. Jadi tukang cuci piring, pernah kena piring sampai sobek tangan saya. Tapi saya nggak apa-apa, karena kenapa? Tangan saya memberikan nafkah untuk anak saya itu dengan apa? Dengan kejujuran, kerja keras, dan juga apa? Memberikan yang halal ya. Meskipun aku beli babi, aku pasti makan anakku itu halal. Karena aku membeli babi dari hasil keringatku sendiri dulu ya buat anakku. Ya, jangan kok bilang makan babi itu haram. Kalau kita membeli babi itu dari uang keringat kita bekerja, yang bukan halal itu haram itu. Terbalik ya, itu bukan haram tapi halal. Ya. Dan puji Tuhan teman-teman. Puji Tuhan teman-temanku ya. Puji Tuhan teman-teman. Saya tidak pernah memaksakan anak saya dari Islam masuk Kristen. Tidak pernah. Jadi selama saya di Kalimantan ini dulu membawa anak saya masih Islam. Sampai semuanya itu SMA, saya kasih mereka pilihan. Dan mereka memberikan apa? "Mama, aku kayaknya damai aku itu di Kristen, Ma. Aku mau jadi Kristen, aku siap dibaptis, Ma." Saya bilang begini, "Mama tidak pernah memaksa kamu menjadi seorang Kristen. Jadi orang Kristen itu susah, sulit. Kau lihat Mama. Ya. Kalau Mama tetap menjadi orang yang sono, udah Mama kawin berapa kali, Nak?" Saya bilang begitu, ya kan? Udah tinggal apa? Kalau nggak cocok tinggal buang, kawin lagi. Kau tengok Mama ini. Saya bilang, "Iya, Ma, aku siap, Ma. Jangan kamu menjadi Kristen karena kamu anaknya Mama. Kamu sekarang berdoa kepada Tuhan dan kamu pilihlah." Saya bilang. Anak saya bilang begini, "Iya, Ma, aku mau dibaptis, Ma. Aku siap dibaptis." Anak saya bilang begitu. Puji Tuhan, teman-teman, bantu doakan. Setelah anak saya dibaptis, lulus SMA, anak saya masuk ke sekolah STT, ya, sekolah teologi kependetaan. Ya, dan puji Tuhan, kemarin itu banyak berkat teman-temannya, bukan hanya babi, bukan hanya mobil. Terima kasih Bapak hambanya, ya Pak Tobias. Jadi teman-temanku, tahu nggak? Anak saya, sesuatu hal berkat yang paling besar itu bukan babi dalam hidup saya. Hal yang paling besar berkat Tuhan itu bukanlah mobil, tidak. Bukan rumah, tidak teman-teman. Tapi apa? Anak saya mau belajar sekolah STT, ya, teologi kependetaan. Dan berkat yang terbesar kejadian tahun kemarin adalah saya jadi fokus membantu anak saya perintisan, penginjilan, pelayanan. Dan sehingga, puji Tuhan, doakan tahun depan anak saya mau ditabis jadi pendeta, teman-teman. Haleluya, amin. Itu bukanlah hal yang mudah buat saya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Bu Marsha, saya dapat berkat dari anak Tuhan juga. Anak saya, adiknya yang ini, anak saya nomor 2, itu dapat berkat
disekolahkan oleh seseorang yang tidak bisa saya sebutkan, disekolahkan, dibiayai sekolahnya, tiap bulan mau dikasih ya, tiap bulan dikasih berkat. Dan sampai kosannya pun juga dibayarin, teman-teman. Bayangkan berkat Tuhan luar biasa loh dalam hidup saya. Makanya daripada itu teman-teman, jangan jual Yesus dengan apapun juga Yes, dalam. betul, sepakat. Dan Terima kasih Kak Tobias. Dan teman-teman, bagaimana cara mendatangkan berkat Tuhan itu, teman-teman? Jaga pikiranmu, jaga hatimu, ya. Jaga setiap perbuatanmu. Kekudusan itu bukan hanya kita melakukan persinahan, ya. Kekudusan itu dalam segala hal. Kuduskanlah pikiranmu, kuduskanlah hatimu, dan perbuatan kamu itu dijaga. Itu aja. Dan kenapa teman-teman? Saya selama ini tidak kemana-mana bukan karena sombong saya Pak Ion, Ibu Marsha, tidak. Saya lebih baik berdiam diri, berdoa, Amin. dan saya tidak mau terpengaruh dengan bunyi ini, bunyi itu. Sampai saya takut ngetik komalnya teman-temannya, saya takut. Nggak mau saya tidak mau terpancing. Ya. Saya tidak mau terpancing. Kalau dibilang sakit, sakit lah Bu Marsha, barang saya nggak pernah Yes, ngapa-ngapa. betul. Sakit, saya tetap manusia biasa loh. Ya. Makanya kan saya tadi bilang sama seperti saya potong sedikit lagi ya. Silakan. Tadi ibu nggak akan memberikan sesuatu yang kalau nggak kebangetan, tadi kan ada satu orang. Iya. Kalau nggak Sama Bu kebangetan, nggak Negara. mungkin marah saya orangnya. Sama. Yang saya Bang Ion tahu, saya didoxing katanya saya perempuan murtadin pelacur. Coba kalau misalkan saya punya anak ya denger, atau saya punya suami, atau saya punya adik denger misalkan ada seorang yang memfitnah saya, terima gak? Kan enggak. Coba saya jadi istrinya Bang Ion, saya jadi istrinya bapak-bapak di bawah, saya dibilang di depan umum, ini jangan-jangan murtadin pelacur, terima gak kalian? Dan itu sering dan tiap kali. Pasti nggak terima. Nah karena keseringan didoxing seperti itu, saya kan bilang saya ini manusia biasa, ya. Saya punya kelemahan, ya. Daging itu memang lemah, saya akuin, dan saya sudah mengaku. Saya diingatkan sama satu teman, jangan kakak, jangan ini. Akhirnya saya hapus itu postingan, ya. Karena saya manusia biasa, nggak mungkin kalau tidak ada asap, ya, kalau tidak ada apinya. Coba, Iya. seperti itu ya. Lanjut Bu Madurasi. Iya, karena itu teman-teman saya pernah marah kan, sampai saya maki-maki. Tahu nggak? Saya tidak merasa bersalah, tapi saya meminta maaf juga meskipun saya dalam keadaan marah. Setelah itu saya berdiam diri, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Karena kenapa teman-teman? Orang yang pelayanan ini tidak boleh menyimpan rasa kepahitan dalam hati. Ingat, orang yang benar-benar melayani Tuhan, jangan melakukan kenajisan, jangan sampai menyimpan akar pahit. Ya. Buang akar pahit. Saya bilang, mau belajar mengampuni, Tuhan melepaskan. Saya tidak mau membuka TikTok komal-komal teman-teman. Ya, tidak mau. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ampuni mereka, Tuhan, ampuni. Saya nangis, teman-teman. Saya dibilang macam-macam, saya nangis. Ya. Dibilang apa? Di TikTok cari laki-laki. Ngapain cari laki-laki di TikTok? Emangnya kalau saya cari laki-laki di sini Anda tahu? Tidak tahu kan? Saya menangis karena kenapa? Ada anak saya juga, Bu Marsha. Mama, kenapa kok Mama digituin, Ma? Dengan anak saya yang udah gede. Dia bilang gini, udah sabar, Mas. Mama selama ini tidak pernah macem-macem. Kamu tahu Mama? Ya, saya bilang gitu. Kamu tahu Mama nggak pernah macem-macem. Setiap kemanapun saya mau pelayanan, anak saya nyopirin. Itu pun Bu Marsha dibilangin apa? Tengoklah Diana Madurasi kemana-mana sama berondong. Pendeta apaan itu? Hahaha, iya. Di dunia real sama berondong-berondong katanya. Tahu nggak berondong yang mereka fitnah itu? Itu anak kandung saya loh teman-teman. Itu anak kandung saya. Anda fitnah saya sama berondong, itu anak kandung saya yang saya kandung, yang saya lahirkan, yang saya kasih ASI. Ya. Jadi itulah
Saya berserah sama Tuhan. Udahlah Tuhan. Ya. Saya bersyukur dengan apapun juga. Ingat bahwa kita hidup bukan dari perkataan manusia, tapi dari firman Tuhan yang hidup. Itu yang saya selalu ingat. Perkataan manusia yang memfitnah saya Tuhan ampuni, tapi saya hidup dari firman Tuhan. Seperti itu teman-teman. Saya selama ini berdiam diri. Saya selama ini mengampuni. Ingat doa Bapa kami. Kita diharuskan mengampuni kan? Ya, padahal saya ini difitnah. Ya harga diri saya dihancurkan. Apakah saya keluar-keluar naik ke komannya orang itu? Saya berdiam diri aja dikasih rekaman, saya dengar itu sakit saya, tahu nggak? Sakit. Sehingga saya nggak berani buka inbox orang tuh nggak berani. Nggak berani. Mau ke komannya Bang Ion takut. Kemarin ke komannya Bray Bangkit, beliau di WA. Ya kan? Bentar. Dia diomongin macem-macem, Bang, aku nggak mau naik ke koman siapapun. Biarlah aku dikatain orang itu jelek-jelek, asalkan jangan teman-temanku. Saya bilang begitu. Nggak mau saya, teman-teman. Saya nggak mau. Gara-gara saya, teman-teman saya yang berapologet, yang pelayanan, lalu jelek gara-gara saya. Enggak, saya nggak mau. Nah, kayak saya sadar diri, saya nggak mau. Saya lebih baik ya sendiri aja gitu. Ya, entah mau jualan pun salah saya Bu Marsha. Tengok pendeta apaan kok jualan, nggak malu jualan ya, malah nggak pelayanan. Emangnya pendeta nggak butuh makan? Hah? Emangnya pelayanan itu nggak butuh duit apa? Emangnya kita mau pelayanan ke kampung-kampung membantu orang sakit? Emang kita dengan berdoa, hanya berdoa saja? Itu boleh teman-teman. Ya. Saya kalau naik ke kampung-kampung, minimal saya 1 minggu harus memegang uang 1 juta untuk beli bensin. Mana makan di jalan nih Kalimantan guys. Kalimantan semuanya serba mahal. Ya, apakah saya pernah inbox orang? Pernah kasih inbox Bang Ion, Kak Marsha, Ibu Marsha, Ibu Edi dan semuanya di sini? Nggak pernah ya, saya nggak pernah inbox minta bantuan dan sebagainya. Iya, dalam firman Tuhan dikatakan doa orang benar besar kuasanya dan puji Tuhan. Dan puji Tuhan teman-teman ya. Diberkatilah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Maaf saya potong, ada yang bertanya Pak Tobias tadi ya. Iya. Ibu ini istrinya RK atau bukan nih? Aduh Pak, sampai sekarang saya masih menjanda Pak. Pak Tobias bukan. Ini Murtadi Ya, ya. saya Asal Madura. saya orang lahir baru Pak, dari Sampang Madura. Saya diceraikan sama suami karena saya masuk Kristen Pak. Saya tidak punya suami, makanya saya takut Pak Tobias ke komal-komal teman-teman yang cowok-cowok ini ya kan. Saya takut malah diomongin macam-macam, terus saya difitnah macam-macam. Saya takut Pak. Bener Pak, saya baru udah setahun lebih ya, baru muncul, baru udah dua hari saya masuk ke komal teman-teman nih. Gitu. Bagaimana, gini ya teman-teman, kalau kita mau melayani Tuhan, agar engkau benar-benar dipakai sama Tuhan, yang tadi saya katakan tadi, jagalah pikiranmu, hatimu, dan perbuatanmu. Tuhan nggak bisa Anda bodoh-bodohin, dan Tuhan tidak bodoh. Kalau Anda membodoh-bodohin manusia di TikTok ini, pura-pura Anda itu pinter, ya, kayak Anda macam kudus banget gitu hidupan Anda. Tuhan tahu loh Anda jujur apa enggak. Suatu saat ya, dengan waktunya Tuhan disingkapkan semua kebenaran itu. Ingat itu teman-teman. Tapi kalau Anda memang sudah mengendalikan diri, sudah belajar apa ya, menguduskan pikiran yang positif thinking, hati Anda pun juga positif, apalagi perbuatan Anda, ya. Seperti itu teman-teman. Kalau hanya ngomong firman Tuhan ini aduh gampang sekali, pinter orang bermutar balik fakta. Pinter. Tapi ingat, Tuhan tidak pakai Anda yang pinter tetapi sombong, apalagi melakukan Yes, dosa. betul. Tuhan tidak akan pernah pakai lagi. Tapi
Tuhan lebih senang kepada orang yang tidak tahu apa-apa tapi mau belajar. Betul sekali. Kalau orang pinter kan dia ngerasa, oh aku udah pinter, aku udah tahu, aku udah pandai. Ah tenang aja, gampang. Ngomong di depan orang bergampang gitu kan. Tapi ingat, Anda hanya gampang ngomong di depan orang. Tapi Tuhan tahu Anda jujur apa bohong. Ya. Anda boleh bodoh-bodohin manusia, tapi Anda nggak bisa bodoh-bodohin Tuhan. Amin. Sepakat Bu Madurasi, sepakat. Tapi kan akhirnya tersingkap ya. Meskipun dia pinter Alkitab, hafal Alkitab, ya yang kita lihat sekarang yaitu dibalik hafalannya, dibalik pinternya, ya tersingkap di depan publik. Ya, sekali lagi kalau saya ditanya, kembali lagi Bang Ion, ya, apakah saya harus berkumpul atau harus bagaimana sama mereka? Sesuai firman Tuhan tadi, saya nggak boleh bergaul, apalagi mengikuti ya ajakan mereka hatuha atau apa? No, ya, Bu, di saya firman Tuhan- apapun ya nggak boleh bergaul Bu Madurasi. Iya, di firman sama Tuhan penjahat dikatakan, penipu. Bu, meskipun Yes, ini. Anda Ya, saya- meskipun Anda misalnya orang baik, tapi bergaul dengan orang-orang seperti itu, Anda akan terjerumus dengan jadi orang seperti itu. Kan di firman Tuhan ada itu. Ini Pergaulan, Bu Madurasi, ya. Ini ayat Alkitab jelas pergaulan ini yang ya. salah. Ya. Meskipun dia mengaku saudara, sekali lagi, ini perintah dari firman Tuhan. Ya, mau saudara ngomong ngaku-ngaku itu saudara seiman kek, saudara apa, tapi mereka melakukan kejahatan, di antaranya berzina, ya, kikir, ya, menipu, ya, berbohong. Kita harus tidak boleh bergaul sebelum mereka bertobat dan tulus mengakui kesalahannya. Kalau sudah tulus mengakui kesalahan di hadapan publik, kewajiban orang Kristen itu mengasihi mereka, betul ya? Mengampuni dan Itu mengasihi. mengampuni dan mengasihi. Tapi sebelum ada kata-kata ya pertobatan atau perminta maafan atas perbuatan penipuan itu, ya mohon maaf, firman Tuhan mengatakan jangan bergaul, sampai makan pun nggak boleh. Ya, satu meja sama ini loh ayat firman Tuhan, tolong bisa dibesarkan sedikit Bang Ion. Ganti saya. Bentar, Firman Bu. Tuhan. Ya. Nih. Jadi saya sekali lagi teman-teman, saya tidak pernah memprovokasi kalian. Mau kalian satu komal sama penipu, pembohong, ya, sama penjina, itu urusan kalian. Tapi saya tidak bisa ditawar dengan duit, dengan apapun. Sekalipun Bang Ion nawarin saya apapun. Kagak Sorry. ada. Bang. Enggak. Contoh Bang Ion, contoh. Oh, contoh. Ya, sekalipun duit atau sahabat saya sendiri, ya, yang tidak sepakat dengan firman Tuhan, maaf, ya, saya tidak mau. Menanggapi saja saya sudah nggak bisa. Ayo hatuha di komalnya ini, untuk apa? Firman Tuhan jelas, jangan bergaul. Ini loh firman Tuhan. Kalau kalian mau bergaul, monggo silakan. Masih satu komal sama mereka penipu, pencabul, monggo silakan. Urusan kalian kok. Ya, ini kata firman Tuhan. Meskipun saya dijauhi, ingat ya, hidup saya bukan diatur dengan duit. Ya, sekali lagi, hidup saya bukan diatur dengan duit. Ya, dan saya tidak akan ngomong saya diberkati untuk memberkati orang, untuk apa? Ya. Dan saya masih terima kasih orang-orang yang memberkati dengan tulus kepada saya. Dan saya belajar firman. Saya diberkati untuk memberkati orang. Ya, tapi saya tidak bisa diatur dengan duit. Karena motivasi saya jelas. Tujuan saya jelas, kurang lebih 5 tahun saya di TikTok ini. Bang Ion saksinya. Ya, tujuan saya jelas, motivasi saya jelas. Kalau orang memberkati, ya dengan tulus saya terima. Ya, tapi bukan berarti saya mau diatur dengan duit. Saya keras untuk itu. Ya, jadi teman-teman mohon maaf, saya tidak memprovokasi siapapun. Anda mau bergabung, Anda mau bersatu komal, bergaul dengan penjahat yang jelas-jelas di hadapan publik, menipu, berbohong, berzina, silakan. Kalau saya mau belajar, ikuti dan belajar apa kata firman Tuhan. Ini peringatan. Sekalipun mereka mengaku saudara, mau bilang saudara seiman, saudara apa, tapi mereka masih melakukan itu dan tidak bertobat dan mengakui kesalahan, mohon maaf, saya tidak bisa ikut kalian untuk satu koma sama mereka. Ya, jelas itu. Lanjut Bang Ion.
Ya, silakan sebelum lanjut, Bu Eli siapa nih Bu Eli? Bu Eli, Ibu, Sambil buka, Bu, minta tolong Bu Marsha Bu di maaf, Amsal maaf. 13 ayat 12, Ibu. Nah, jarang-jarang nih saya ke sini ya kan, sudah lama, udah 20 tahun nggak ke sini. Amsal Amsal 13 ayat 20, Ibuku. Sebentar saya buka ini. Nah, Amsal berapa ini Bu Negara? udah kebuka itu sama Ibu Marsha. Mau dibuka ya. Silakan Bu Maksa. Demikian firman Tuhan, bergaulah dengan orang bijak ya. Amsal 13. Ya. Bergaulah dengan orang bijak dan jadilah bijak, tetapi berteman dengan orang bodoh akan mendatangkan malapetaka. Kita ini kan anak yang pinter nih, yang cerdas, ya kan? Udah makan babi banyak ya harus cerdas, kan rugi gitu kan kalau nggak cerdas-cerdas gitu. Oleh nyaman babi tak iya. Nyaman, Nyaman engko. nyaman ongku, nyaman kan nak? Ya. Saya pertama kali kenal nih, pertama kali tahu bukan kenal ya, pertama kali tahu Ibu Diana ini maunya makan aja melulu. Itu di YouTube makan, begitu lim streaming ya makan melulu. Tapi badannya nggak segede yang amat di situ ya. Makan melulu deh ini sambil ini. Dan pelayanannya setahu saya ya, yaitu tadi di desa-desa. Sekarang udah ada Pak, gerejanya. real. Saya itu pelayanan saya real karena saya tidak 24 jam ada di TikTok. Iya, maksudnya di desa-desa. Nah, sekarang gerejanya gimana, Bu Negara? Puji Tuhan, gereja sudah selesai, tinggal pembangunan pastori gereja. Nextnya saya akan membangun lagi. Kalau sudah pastori gereja selesai, saya membangun gereja lagi di tempat perintisan anak saya, ya. Mantap. Jadi teman-teman yang kenal tahu Ibu Negara ini, silakan naik buat kangen-kangenan, silakan. Emang udah lama juga sih Ibu Negara ini, ada sekitar setahun ya. Semenjak ribut sama foto model yang sebelah ya, foto model sebelah ribut ya. Lebih baik kan saya menghindar dari keributan, Pak, daripada saya melakukan dosa. Karena marah itu juga dosa, Pak, nggak baik. Gitu. Ibu Negara, setahu saya dulu kan foto model nih, Ibu Negara foto model, yang satu foto model juga ribut selama ada kali 2 mingguan ya. Itu ada loh di Tapi meskipun saya bukan 2 mingguan, Pak, 2 bulan masih panas berjilid-jilid. bulan kan tuh, saya bilang juga apa? Itu ribut, mohon maaf nih, foto model ribut apa sih, kameranya atau yang tukang fotonya nih? Kayaknya faktornya bukan itu, Pak, cemburu kayaknya. Wah, cemburu sama tukang fotonya. Mungkin nggak tahu juga ya, Pak, karena hati manusia siapa yang tahu ya, Pak ya. Ya, oh iya. Intinya teman-teman yang kemarin bilang Diana Madurese Murtadin nggak jelas, pendeta nggak jelas, Anda lihat di YouTube saya ya, jangan di TikTok karena TikTok saya masih baru ya. Nah, Anda lihat di YouTube saya ya. Gak mungkin lah saya berbohong. Mana saya mau berbohong? Saya orang Madura, ada di Kalimantan Barat ini. Pelayanan saya di orang Dayak. Di sini ada adat teman-teman. Kalau saya berbohong, saya diadat sama orang. Ya. Betul. Saya memang hamba Tuhan. Saya memang seorang gembala. Saya sudah ditabiskan. Ya. Saya membangun gereja tanpa saya memberikan proposal kepada siapapun. Ya. Saya tanya di sini di komen ini, adakah saya Diana Madurese memberikan proposal kepada Anda? Tidak pernah. Saya tidak pernah memberikan proposal. Saya tidak pernah halo-halo di pinggir jalan. Tolonglah Pak, mau bangun gereja Pak. Tidak pernah pakai apa? Pakai gayung, pakai jaring ikan, pakai kardus Indomie. Tidak. Ya. Tapi kalau membuat VT memang iya. Karena kenapa? Siapa tahu ada anak Tuhan mau memberkati, mendukung pelayanan, membangun gereja, ya kan? Dan itu pun tanpa memaksa.
Nggak pernah saya maksa-maksa orang. Nggak pernah saya bilang, Bang Ion, aku kirim proposal ya Bang ya. Kau baca Bang, kau carikan aku donatur Bang. Nggak pernah ya teman-teman. Nggak pernah. Anda boleh tanya sama orang-orang se-TikTok ini. Nggak pernah saya minta tolonglah saya bangun gereja nih. Saya mau kirim proposal ya. Nggak pernah. Nggak pernah saya telepon Bang Ion ya. Dan siapapun di Komal ini, di TikTok ini nggak pernah saya telepon siapapun minta tolong dong. Saya mau bangun gereja, bantu dong. Berapa aja deh. Potong. Biasanya nanti dipotong. Masih untung kalau masih untung dipotong. Kalau dilap semua gimana? Iya gimana, susah juga ya. Gitu. Susah juga emang. Bangun gereja berkat dari Tuhan Yesus tayo. Ya kan? Bangun pastori dari Tuhan Yesus juga tayo. Saya setiap bulan tanggal 8 sampai tanggal 10 ya. Sebenarnya saya nggak mau cerita ini ya teman-teman ya. Tapi saya mau cerita lah sekarang ya. Sekali-kali ya kan. Udah lama bertahun-tahun nggak kesini ya kan. Silakan. Dan belum saya setiap bulan memberkati pendeta-pendeta di pelosok. Nggak banyak teman-teman ya. Sekarung 2 karung beras buat pendeta-pendeta di pedalaman sana. Ya. Saya juga punya anak asuh yang saya bantu sekolahnya. Saya tidak ingin anak yang mohon maaf ya, dari anak-anak yang miskin ya, orang tuanya yang bercerai ya, kan dititipin ke neneknya, ke kakeknya, ke saudaranya. Saya bantu bayarin sekolahnya. Saya bantu untuk membelikan tas, sepatu, buku-buku ya, bayar uang sekolahnya. Lalu Anda menghina saya gara-gara Anda mau ngasih makan saya sehari 2 hari. Hello. Wah, halo. Halo, ayo. Anda cuma ngasih makan saya 1 kali, bertemu dengan saya, Anda menghina saya. Saya bukan sombong. Ya. Saya minimal ya teman-teman 100 kilo saya kirimkan ke hamba Tuhan itu. Minimal itu ya. Beberapa pendeta saya kirimkan setiap bulan minimal 100 kilo. Emang ibu pernah dikasih galon? Dikasih galon sih enggak, tapi ada yang ngomel ngasih makan saya 1 kali, padahal belinya lebih banyak gitu loh. Ngasih makan saya misalnya sepiring gitu kan, tapi saya beli di luar sampai 5 piring gitu loh. Maksud saya kalau ibu dikasih galonnya, isinya aja ambil, galonnya pulangin, gitu maksud saya. Minum galon ya Pak, ya saya minum aja, nggak pernah membebankan orang lain loh Pak. Ya. Anak Tuhan itu kan bukan pengemis Pak. Saya ini anak Tuhan Pak. Saya hamba Tuhan, melayani Tuhan. Masa Tuhan menciptakan saya jadi pengemis? Aduh, hello. Hello tuh siapa yang itu tuh? Lanjut Kak, lanjut ya. Nah, lanjut. Ini lagi ya. Ini apa Pak The Cross, naikkan Pak. Naikkan dulu itu Pak Putih itu. Oh, naik kau. Naik Pak Putih. Ya. Terus Anda dibilang saya pengemis koin di sini. Nih Pak Putih naikkan White Cross ini. Beliau saksi hidup nih, mumpung dia masih hidup ini. Mana sebentar. Coba kirim permintaan. Naik jambak dia. Entah kena rambut yang putih atau yang hitam, jambak aja itu White Cross itu. White Cross ya. Sebentar. Pak Putih, ayo kau harus bertanggung jawab ke Pak Putih. Kau bersaksilah engkau Pak Putih. Oh bukan Bu, dia Bu, bukan. Oh bukan ya. Bukan. Nah, aku pikir Pak The Cross nih kan. Nah, silakan Bu lanjut. Saya Pak Putih itu saksi hidup. Saya mau dikasih donatur itu bantuan 10 miliar. 10 miliar. Ya. Tapi saya menolak, teman-teman. Tanya sama Pak Putih. Saya menolak 10 miliar karena saya tidak mau diatur sama donatur. Ya, kalau orang bilang donatur boleh ngatur, saya tidak mau. Donatur tidak boleh mengatur pekerjaan Tuhan yang saya lakukan. Kalau Anda mau mengatur saya, Anda tidak usah jadi donatur saya. Biarlah Tuhan Yesus yang menggerakkan orang lain yang percaya dalam pelayanan saya. Ya. Jadi kalau Anda menyangka saya Diana Madurese pengemis koin di TikTok, hello. 10 miliar aja saya tolak, apalagi paus menyelam sama singa. Mohon maaf ya. Seperti teman-teman, bukan saya sombong, tidak. Saya ingin membukakan mata hati Anda. Jangan Anda merendahkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan pengemis. Ingat. Tapi yang benar-benar hamba Tuhan ya. Ya karena banyak juga pura-pura jadi hamba Tuhan tapi ternyata dia hamba setan. Nih.
Tambah setan saya bilang. Karena pelayanan sesungguhnya adalah apa? Pelayanan juga di dunia real. Ya. Kalau Anda di dunia TikTok Anda bisa menipu manusia. Di dunia real Anda bisa menipu manusia enggak? Kalau enggak Anda diketak sama orang itu. Emang disangka gampang jadi hamba Tuhan di dunia real sini? Hello, Anda yang bilang saya pengemis koin dari dulu, mohon maaf ya. Aku anak raja, aku anak Tuhan. Ya, oke? Oh, saya puas sekali ditanya jawab setelah bertahun-tahun tidak ke Komal ini. Tuhan Yesus ampuni saya. Itulah teman-teman ya kesaksian saya di mana kita direndahkan oleh manusia, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Di mana kita dikutuk oleh banyak manusia, Tuhan merubah jadi berkat. Seperti itu teman-teman. Jangan pernah takut dengan perkataan manusia yang menjatuhkan kamu. Di saat kamu memang benar-benar tulus melayani Tuhan, dengan waktunya Tuhan Anda akan diangkat, Anda dijaga, Anda disertai, Anda diberkati teman-teman ya. Oke teman-temanku. Ya, semangat melayani Tuhan, Pak Ion, Bu Marsha, dan semua teman-teman yang melayani di sini Sama-sama sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, saya tahu saya tidak bisa seperti Bu Mata Sekelangkong. Saya tahu saya melayani tidak bisa seperti Bu Marsha, Pak Ion, ya, dan teman-teman apologet yang lain. Ya, saya mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi yakin dan percaya kita sebagai anak Tuhan diberikan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan cara Tuhan memanggil Anda melayani Dia. Ya, layanilah Tuhan dengan tulus. Yakin dan percaya engkau dipelihara sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya. Oke semuanya. Semangat. Amin. Horas. Thank you. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terus memberkati.